Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana Allahu min ibadikas syakirin wa min ibadikas sadimin wa min ibadikas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada. Pelajaran kita pagi ini tentang syukur. Sabar, kemarin udah tentang sabar, sekarang tentang syukur. Halaman 20 jilid 4, saya Rosalikin di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani fadilatis syukri. Ada syukri? Ada guru. Ini satu pasal pada menyatakan segala kelebihan syukur. Apa arti syukur? Dalam bahasa Indonesia, syukur itu artinya berterima kasih. Kalau dalam bahasa Arabnya, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam kitab Arba'in, I'lam anna syukra minal maqamatil aliyati wa hiya a'la minas sabri wal khawfi waz zuhdi wa ghairiha minal maqamati. Saya ulangi. I'lam anna syukra minal maqamatil aliyati wa hiya a'la minas sabri wal khawfi waz zuhdi wa ghairiha minal maqamati. Dan enggak ketinggalan? Li'annaha laisat maksudatun fi nafsiha wa innamal muradu li ghairiha fasabru yuradu minhu qahrul hawa fasabru yuradu minhu qahrul hawa wal khawfu sautun yasukul khaifu wal khawfu sautun yasukul khaifu ilal maqamatil maqsudati wazuhdu harbun minal alaikis saghilati ala Allah. Sudah enggak ketinggalan itu tulis bacanya? Guru, minal apa ini guru? Minal alaikis saghilati ala Allah. Artinya ketahui olehmu bahwasanya syukur itu sebagian daripada segala makom yang tertinggi. Jadi kalau bicara syukur itu kepada Allah itu makom yang tertinggi, kedudukan yang sangat tinggi. Dan yaitu terlebih tinggi daripada sabar, khauf, zuhud. Pernah kita belajar sabar, khauf, takut kemarin, zuhud, artinya orang yang tidak terpengaruh dengan dunianya. Sabar, khauf, zuhud itu masih lebih tinggi makamnya, derajatnya dari syukur. Jadi syukur itu lebih tinggi daripada sabar, khauf, dan zuhud.
Artinya kalau kita mau ke tingkat syukur, kita mesti dahului dulu ada di sifat sabar. Kita udah jadi orang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Sabar ketika kita mendapat pujian. Ada 3 tuh. Itu kita lalui dulu. Kemudian khauf, ada rasa takut. Kemarin orang yang ada rasa takut pasti dia melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Karena ada rasa takut hingga ia tidak berani berbuat maksiat dan tidak berani berbuat yang salah. Ada nggak rasa khauf dalam hati kita, dalam diri kita? Mesti ada. Dan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah orang yang tidak terpengaruh dengan urusan dunianya. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang mampu, walaupun dia sehat, tapi kesehatan, kekayaan, dan kemampuan yang ada di dalam dirinya tidak dia berlebihan dalam melaksanakannya. Nah, ini. Jadi syukur itu kalau kita mau ke tingkat syukur, kita mesti sabar. Kita mesti khauf, kita mesti zuhud. Sama kalau kita mau kuliah, kita mesti SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, baru kuliah. Masa langsung kuliah aja, nggak ada SD, nggak ada ijazah SD, SMP, SMA-nya, kan nggak gitu. Kenapa saudara-saudara sekalian hingga syukur itu mempunyai makom yang lebih tinggi daripada khauf, zuhud, dan sabar? Karena kalau sabar itu di dunia, ya, untuk kita pribadi saja. Khauf itu juga urusannya di dunia, zuhud itu urusan di dunia. Tapi kalau syukur sampai ke bawah ke akhirat, sampai kita masuk surga kita masih bersyukur. Di surga nggak ada sabar, di surga nggak ada zuhud, di surga nggak ada khauf, nggak ada. Yang ada adalah syukur. Yang ada adalah syukur. Nah, hingga dikatakan bahwa syukur itu adalah makom yang tertinggi. Bagaimana kita selalu bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini mari saudara-saudara sekalian kita introspeksi dan kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk yang bersyukur atau belum? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, sebutlah namaku. Azkurkum, niscaya aku sebut engkau, aku ingat kepada engkau, kepada kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang yang kufur nikmat. Loh, ayatnya begitu. Ini Surat Al-Baqarah 152. Dicatat dasar syukur surah Al-Baqarah ayat 52. Kata Allah, fazkuruni, sebutlah Allah, ingatlah kita selalu pada Allah, niscaya Allah ingat sama kita. Dan bersyukurlah kepada Allah, dan janganlah engkau jadi orang yang kufur. Ayat yang berikutnya, surah An-Nisa 147, Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksa jika kamu bersyukur dan beriman? Artinya orang yang selalu bersyukur dan beriman kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan azab baik dunia maupun akhirat. Makanya ketinggian syukur sampai bisa memelihara orang yang bersyukur tadi dari segala azab dunia maupun azab akhirat. Ayo kita tingkatkan syukur kita agar kita selamat hidup kita dunia maupun apa itu syukur? Syukur adalah terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih. Umpamanya kita diberikan seseorang sesuatu. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah syukran. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kita bersyukur kepada orang yang memberi kepada kita.
Karena pada hakikatnya orang yang memberi kepada kita itu adalah gerak Allah. Hatinya digerakkan oleh Allah hingga dia memberikan kepada kita. Makanya ucapannya Alhamdulillah syukran. Alhamdulillah terima kasih. Nah baru doa. Barakallahu lak. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup kamu. Atau tabarakallah. Semoga Allah akan memberikan keberkahan kepada kamu. Nah, orang yang memberi itu bagian dari syukur. Kita yang menerima bersyukur, yang memberi bersyukur. Mana lebih dulu yang menerima sama yang memberi bersyukur? Yang memberi lebih dulu bersyukur. Karena dia merasa ada, sebagai syukur kepada Allah, dia berikanlah sebagian rezekinya kepada seseorang. Itu dia sudah lebih dulu bersyukur. Nah, syukur dibalas dengan syukur. Dan doa syukur. Indah enggak? Indah enggak, Wan? Indah, saudara-saudara. Jadi, kalau saja tidak ada yang menerima, maka syukur seseorang itu belum sampai. Oleh karenanya ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang dan orang lain menerima, kita kembali bersyukur lagi kepada Alhamdulillah pemberian saya diterima. Coba kalau nggak diterima, nanti pada satu saat atau sekarang ini di negara-negara yang sudah kaya, ada orang mau memberikan zakatnya, infaknya, nggak ada yang terima. Dikasih dia, saya nggak terima, saya sudah cukup. Kasih dia, nggak terima. Sehingga dia susah untuk mencari orang-orang yang bisa menerima pemberiannya dalam rangka syukur pada Allah. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia banyak. Keluar dari rumah aja, banyak yang orang menerima pemberian. Nah, jadi syukur itu begitu. Jadi yang memberi bersyukur, yang menerima bersyukur, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, syukur adalah ucapan terima kasih. Jadi syukur itu ada 3, syukur bil lisan ditulis. Syukur bil lisan mengucapkan alhamdulillah atau terima. Yang kedua, syukur bil qalbi dengan hati. Nah, ini yang paling dalam. Jadi dari hati dulu dia merasa dari Allah, ini semua Allah yang memberi. Dulu saya nggak ada apa-apanya, dulu saya lahir sama, tidak membawa uang. Serupiah pun, sehelai benang pun tidak ada yang terbawa oleh saya waktu lahir. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya baju bagus, saya punya baju banyak. Bahkan kalau ibu-ibu baju seragamnya udah banyak banget ibu-ibu. Bersyukur Bu, alhamdulillah kita punya baju seragam banyak. Nah, begitu. Jadi bersyukur. Jadi dari hati dulu syukur itu. Timbul dari hati, hidup dari hati, hingga syukur yang ketiga adalah dengan perbuatan. Syukur dengan lisan alhamdulillah, syukur dengan hati menyadari, memahami bahwa ini semua pemberian Allah. Kemudian syukur dengan perbuatan, dilaksanakanlah, diperbuatlah syukur itu. Sudah? Syukur itu ada 3, bil lisan, bil qalbi, dengan bil fi'li, dengan perbuatan. Bil lisan, bil qalbi, bil fi'li. Kemudian saudara-saudara sekalian, jadi kita yang menerima apa yang ada di dalam diri kita ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita dapat bersyukur, lihatlah yang ada di dalam diri kita. Jangan kita melihat yang ada pada orang lain. Kalau kita melihat yang ada pada orang lain yang di atas kita kurang bersyukur. Kita baru punya Avanza, sementara orang sudah punya Alphard dan mobil-mobil mewah, nggak bersyukur kita. Kalau kita punya Avanza, kita lihat orang yang naik motor,
Baru kita alhamdulillah. Begitu. Jadi untuk kita dapat bersyukur, lihatlah yang pertama yang ada dalam diri kita, kemudian lihatlah orang yang di bawah dari kita. Jangan lihat orang yang di atas kita. Kalau kita selalu melihat ke orang yang di atas kita, maka kita kurang bersyukur. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang di bawah kita, insya Allah kita bisa bersyukur. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia. Selanjutnya. Jadi, syukur itu ucapan terima kasih, perasaan terima kasih yang diimplementasikan dalam amal dan perbuatan kita. Intinya adalah semuanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur pada Allah, dia senantiasa dipelihara, bahkan ditambah. Firman-Nya, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu firman Allah, dicatat. Orang yang bersyukur dijanjikan Allah, dia akan ditambah dan ditambah. Jadi syukur ini digantung. Tambahan rizki ini digantung. Dengan syarat, syukur dulu kamu atas rizki yang Allah berikan, baru Allah tambah. Syukur dulu kepada umur yang Allah berikan, bisa Allah tambah. Tapi kalau Anda tidak bersyukur, ayatnya tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan melakukan siksa, azab, dikurangi rezekinya, dikurangi sehatnya, selama dia beriman dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kebetulan rezeki kita berkurang dibanding bulan yang lalu, kalau rezeki kita berkurang dibanding tahun yang lalu, berarti kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Pasti, Pak. Karena ayat itu tidak akan berubah. Ayat itu tidak akan bohong. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti aku tambah. La azid. Pasti kami tambah, kata Allah. Nah, ujungnya ayat yang berikutnya, wala in kafartum, jika kamu kufur tidak bersyukur pada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya ditarik itu nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Sekali lagi, coba kita introspeksi, kita koreksi diri kita masing-masing, kita berpikir kalau rezeki kita yang bulan ini lebih dikit daripada bulan yang lalu, kalau rezeki kita tahun ini lebih sedikit daripada tahun yang lalu, berarti kita kurang bersyukur. Tambahin syukur kita. Bersyukur. Kalau kita hari ini sakit, ya, dibanding bulan yang lalu, bulan ini kita sakit, kita hendaknya meraba-raba. Jangan-jangan kurang syukur kita pada Allah selama kita sehat. Banyak waktu-waktu yang terbuang di dalam kesehatan kita dalam 24 jam. Hingga kita kurang syukur pada Allah. Atau kurang mengucapkan Alhamdulillah secara lisan. Hingga Allah kurangi. Maksud Allah supaya kita segera sadar, ingat, baca Alhamdulillah. Kalau saya tanya, berapa kali Alhamdulillah kita ucapkan setiap hari, setiap malam? Nggak kehitung saking banyaknya, apa kena kurangnya? Iya. Paling tidak, kata Nabi, man sabbaha fi duburi kulli salatin subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar masing-masing 33 kali disempurnakan 100 kali dengan la haula wala quwata illa billah atau la ilaha illallah la syarika.
berarti 33 kali. Kalau 5 kali kita sholat dengan mengucapkan itu berarti 5 kali 33. Itu minimal syukur kita yang kita sertakan di dalam sholat wirid, di dalam sholat 5 waktu. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, maka orang itu diampuni dosanya walaupun dosanya sebesar air buih di laut. Nah, itu fadilahnya, makanya jangan dikurangi zikir kita ketika sholat 5 waktu, baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri.